Pada Sabtu paginya, tanggal 3 Hijriah, pasukan Nabi melewati kebun milik Mirbah bin Qiyadi, seorang buta yang membenci Nabi setengah mati. Mendengar kabar bahwa pasukan Nabi akan melewati kebunnya, ia langsung mengambil segenggam tanah dan melemparnya ke wajah pasukan ini, termasuk mengenai muka Nabi Muhammad SAW. Seandainya pun engkau benar utusan Tuhan, aku tidak rela engkau menginjak kebunku ini. Demi Tuhan, seandainya aku tahu bahwa debu yang kulemparkan ini mengetahui orang selain dirimu Muhammad, aku akan menghantam wajahmu, kata Ibnu Qiyadi. Terang saja, pasukan Nabi yang mendengarnya langsung berebut untuk membunuhnya. Maklum, bahkan sebelum melemparkan tanah, tingkah laku Qiyadi ini sudah memancing kemarahan. Salah satu sahabat yang begitu marah adalah Sa'ad bin Zaid. Namun lagi-lagi Nabi melarang Ibnu Zaid untuk melakukannya dan memilih meninggalkan pria buta itu. Sesampainya di Bukit Uhud, Nabi kemudian mengatur 50 pemanah di bawah pimpinan Abdullah bin Zubair di posisi puncak bukit, posisi yang sempurna agar posisi pasukan Nabi tidak dikepung musuh. Lindungilah kami dari belakang. Bila kalian melihat kami bertempur, tidak perlu kalian membantu kami, kata Nabi. Panji perang milik Nabi Muhammad sendiri bergambar ukut atau burung elang, pedang terbaik bangsa Arab, diadopsi dari pedang buatan India yang juga sering disebut Hindi. Senjata utama pasukan kavaleri berkuda atau berunta adalah rumah atau tombak panjang yang gagangnya diukir tulisan Arab. Selain busur dan panah, tombak juga merupakan senjata tradisional bangsa Arab. Peperangan terjadi begitu dahsyat. Situasi awal pertempuran didominasi oleh pasukan Nabi, terutama karena keberadaan pasukan pemanah di atas bukit yang bisa melihat pergerakan musuh di bawah. Untuk membangkitkan semangat pasukan di tengah-tengah pertempuran, Nabi mengambil sebilah pedang yang jatuh dan menawarkannya pada pasukannya. Siapa yang akan mengambil pedang ini dariku? Pasukan Nabi berebut mengambilnya. Aku ya Rasulullah, aku. Nabi kemudian meneruskan kalimatnya, siapa yang akan mengambil pedang ini dan akan menggunakannya dengan benar? Mendadak para pasukan yang tadi berebut terdiam, sampai kemudian Abu Dujanah maju. Aku akan mengambil pedang itu dan siap menggunakannya dengan benar. Abu Dujanah kemudian bertanya kepada Nabi, lalu apa hak pedang ini ya Rasulullah? Agar pedang tersebut diayunkan kepada musuh sampai musuh itu roboh. Sabda Nabi kemudian, Hamzah berada di tengah-tengah medan perang dan kematian mengenakan pakaian perang. Di dadanya terdapat bulu burung unta yang biasanya ia kenakan saat berperang. Hamzah berkelebat ke sana kemari, tebasan pedangnya selalu tekak mengenai sasaran, seakan-akan dialah yang menentukan kematian. Seakan siapa yang diinginkan mati, maka orang itu akan mati. Mulailah kaum musyrikin Quraisy berjatuhan. Pasukan Islam terus merangsek ke dalam. Kemenangan sudah di depan mata. Sia-sia pasukan kafir lari tunggang langgang, lintang pukang. Akan tetapi regu pemanah pasukan Islam meninggalkan posisi mereka. Mereka turun dari atas bukit, ikut mengumpulkan rampasan perang. Andai saja tidak meninggalkan posisi mereka, sehingga pasukan berkuda musuh tidak punya kesempatan menyerang pasukan Islam. Tentu perang Uhud sudah menjadi tempat terakhir bagi kaum Quraisy. Bahkan kuda dan unta mereka. Asad bin Jabir berkata dari puncak bukit, mari kita ambil harta rampasannya. Ibnu Jubair memimpin pasukan pemanah mencoba mengingatkan, apa kalian lupa pesan Nabi? Tanpa mempedulikan peringatan Abdullah, mereka pun turun. Kemenangan di periode awal pertempuran di Bukit Uhud pun hilang.
saat Khalid bin Walid bersama pasukan kavalerinya menyadari kecerobohan pasukan pemanah Nabi. Dengan mengitari bukit, Khalid bin Walid menyerang pasukan ini dari belakang dan kemudian membuat lembah Uhud jadi jebakan sempurna bagi pasukan muslimin. Mereka membuat terdesak dari arah depan dan belakang. Saat itulah pasukan berkuda musuh menyerang pasukan Islam dari belakang hingga mereka menjadi bulan-bulanan pedang berkelebatan. Kaum muslimin kembali mengatur barisan, bahkan sebagian pasukan sudah meletakkan senjata mereka ketika pasukan musuh lari tunggang langgang di awal. Namun lihatlah betapa serangan pasukan berkuda musuh sangat cepat dan tak terduga. Kekacauan yang sampai membuat pasukan musuh tidak bisa membedakan kawan dan lawan. Beberapa sahabat bahkan tidak sengaja saling serang karena tidak tahu harus menyerang ke arah mana. Kacaunya situasi ini sempat membuat keberadaan Nabi tidak diketahui oleh sesama pasukan muslim. Dalam kekacauan tersebut tersiar kabar bahwa Nabi ikut gugur pula. Desas-desus ini tentu saja membuat mental pasukan muslim runtuh seketika. Beberapa ada yang masih bertempur, tapi sebagian besar sudah putus asa karena merasa pemimpin mereka sudah ikut gugur. Bahkan tidak sedikit yang memilih melarikan diri dari medan pertempuran. Ketiadaan Nabi terjadi karena seorang sahabat bernama Mut'ab bin Umair mencoba melindungi Nabi dari gempuran musuh. Perlindungan yang juga menyembunyikan identitas dan keberadaan Nabi di tengah situasi kacau ini. Hal itu terus dilakukan oleh Mus'ab sampai ia sendiri gugur di medan perang. Hamzah melihat bahaya yang sedang terjadi. Ia kerahkan semua kekuatan dan semangatnya untuk mengatasi situasi ini. Ia yakin bahwa kabar Nabi telah gugur itu tidaklah benar. Bersama dengan pedangnya ia menerjang kiri dan kanan, ke depan dan ke belakang. Sementara itu di sisi lain Wahsy terus mengintainya, menunggu kesempatan yang tepat untuk melemparkan tombaknya ke tubuh Hamzah. Wahsy kemudian bersembunyi di balik pohon, menunggu saat yang tepat. Tiba-tiba seorang pasukan musuh, Sibah bin Abdul Uzza, menerjang ke arah Hamzah. Hamzah melihatnya, lalu Hamzah menebaskan pedangnya dan tepat mengenai leher Sibah. Di saat itulah terdapat celah bagi Wahsy untuk mengarahkan tombaknya. Ia lalu melemparkan tombak ke arah Hamzah dan tepat mengenai punggung bagian bawah hingga tembus bagian depan. Hamzah berusaha mengejar Wahsy, namun ia roboh dan meninggal. Dia seketika mati syahid dalam medan pertempuran membela agama Allah, agama yang dibawa oleh Rasulullah. Kekalahan di perang Uhud tentu saja menyakitkan. Tidak ada kekalahan yang menyenangkan. Euforia kemenangan dalam perang Badar seperti menguap begitu saja. Apalagi kekalahan ini juga diikuti oleh kematian yang tidak sedikit. Salah satu yang meninggal adalah Hamzah, paman Nabi Muhammad sendiri, orang yang nyaris selalu berada di samping Nabi dalam perang Badar. Namun setidaknya kendati kalah, Nabi Muhammad selamat. Kekalahan ini juga bermakna penting karena memberi banyak pelajaran kepada pasukan muslim tentang pentingnya menjauhi perseteruan di kala genting, tentang pentingnya disiplin sebagai pasukan, juga perihal keharusan menaati taktik dan strategi yang sudah diputuskan dan disepakati. Demikianlah singa Allah dan singa Rasulullah itu syahid dengan mulia sewaktu masih hidup. Sepak terjangnya menggemparkan dunia. Begitu pula ketika ia meninggal dunia. Hamzah sudah terbunuh, namun para musuh belum merasa puas, dan itu pantas sebab semua harta dan kekuatan mereka kerahkan untuk membalas dendam kepada Rasulullah dan Hamzah. Hindun binti Utbah, istri Abu Sufyan, telah menyuruh Wahsy mengambil hati Hamzah untuk dirinya. Dengan iming-iming hadiah, Wahsy menyanggupinya. Ketika ia kembali kepada Hindun dan memberikan hati Hamzah dengan tangan kanannya, ia menerima kalung dan anting-anting dari wanita itu dengan tangan kirinya sebagai upah.
Hindun yang ayahnya tewas di tangan kaum muslimin dalam perang Badar menggigit dan mengunyah hati Hamzah dengan harapan bisa mengobati sakit hatinya. Akan tetapi sepertinya hati itu menjadi keras dan tak dapat dikunyah. Lantas ia muntahkan. Ia berseru lantang, "Kekalahan di perang Badar terbalas sudah. Pedih rasanya kehilangan ayah, saudara, paman dan anak pertama. Sekarang sudah lega rasanya. Dendam telah terbalas. Terima kasih untuk wasi dan tombaknya." Peperangan pun usai. Kaum musyrikin menaiki unta dan kuda mereka pulang ke Makkah. Di pihak lain, Rasulullah dan para sahabat meninjau medan pertempuran untuk melihat para syuhada. Di sana, di perut lembah, ketika beliau memeriksa para sahabatnya yang telah menjual diri kepada Allah, merelakan nyawanya untuk bertemu dengan Allah yang Maha Agung, tiba-tiba beliau berhenti. Beliau memandang tajam, membisu, dan menggeretakkan gigi. Tidak terlintas dalam benak beliau sedikit pun bahwa perilaku orang-orang Arab akan merosot sedemikian rupa hingga melakukan tindakan biadab seperti ini, merusak jasad orang yang sudah mati. Itulah yang dilakukan orang-orang musyrik kepada tubuh Hamzah bin Abdul Muthalib. Rasulullah membuka kedua matanya yang berkaca-kaca dan dengan kedua mata tetap tertuju pada tubuh pamannya. Beliau bersabda, "Aku tidak pernah mendapatkan musibah seperti ini. Aku tidak pernah semarah saat ini." Lalu beliau menoleh kepada para sahabat dan bersabda, "Jika bukan karena khawatir Safiah, saudara Hamzah, semakin sedih dan khawatir akan menjadi sunnah sepeninggalanku nanti, niscaya akan kubiarkan jasad Hamzah dimakan binatang, buas dan burung pemangsa. Jika nanti Allah memberi kesempatan kepadaku untuk berhadapan dengan orang-orang Quraisy di suatu pertempuran, aku pasti akan cincang tubuh 30 orang dari mereka." Para sahabat pun berseru, "Demi Allah, jika nanti kita diberi kemenangan oleh Allah, akan kita cincang mayat-mayat mereka sejadi-jadinya, lebih kejam dari yang dilakukan bangsa Arab selama ini." Akan tetapi Allah telah memberi kemuliaan kepada Hamzah dengan mewafatkannya sebagai seorang syahid, memuliakannya sekali lagi dengan menjadikan kesyahidannya itu sebagai satu kesempatan untuk memeroleh pelajaran penting yang akan melindungi keadilan sepanjang masa dan menjadikan rahmat sebagai elemen wajib meskipun ketika melakukan hukuman atau qisas. Demikianlah, belum lagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beranjak dari tempatnya, bahkan belum selesai mengucapkan ancamannya itu, turunlah wahyu berupa ayat-ayat mulia berikut ini. "Serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan nasihat yang baik, dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu, Dialah yang lebih mengetahui siapa yang tersesat dari jalannya, dan Dialah yang lebih mengetahui orang yang mendapatkan petunjuk. Dan jika kamu memberikan balasan, maka balaslah dengan balasan yang sama dengan siksaan yang ditimpakan kepadamu. Akan tetapi, jika kamu bersabar, sungguh itulah yang lebih baik bagi orang-orang yang sabar. Bersabarlah hai Muhammad, dan tiadalah kesabaranmu itu melainkan dengan pertolongan Allah, dan janganlah kamu bersedih hati terhadap kekafiran mereka, dan janganlah kamu bersempit dada terhadap apa yang mereka tipu dayakan. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang berbuat kebaikan." Al-Quran Surat An-Nahl ayat 125 sampai 128. Turunnya ayat-ayat tersebut di tempat ini merupakan penghormatan terbaik kepada Hamzah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat sayang kepadanya. Sebagaimana telah kita sebutkan di depan, ia bukan hanya paman tercinta,
tetapi juga saudara sepersusuan, teman sepermainan, dan sahabat sepanjang masa. Pada detik-detik perpisahan ini, Rasulullah tidak melihat penghormatan yang lebih baik selain mensalatkannya sebanyak jumlah para syuhada perang Uhud. Jasad Hamzah dibawa ke tempat sholat di medan laga yang telah menjadi saksi kepahlawanannya dan telah menampung darahnya. Lalu Rasulullah bersama para sahabat mensalatkannya. Setelah itu, jasad seorang syahid lain dibawa masuk untuk disolati. Kemudian jasad itu dibawa keluar dan jasad Hamzah tetap dibiarkan di dalam. Setelah itu, jasad syahid selanjutnya dibawa masuk untuk diletakkan di sebelah jasad Hamzah, lalu disolati. Begitu seterusnya, satu persatu jasad para syuhada dibawa masuk untuk disolati bersama jasad Hamzah, hingga pada kesempatan itu jasad Hamzah disolati sebanyak 70 kali. Kepergian Hamzah meninggalkan duka yang cukup dalam di hati Rasulullah, seakan sulit untuk menghiburnya. Namun Allah memiliki keputusan yang sudah ditetapkan. Dalam perjalanan pulang dari Uhud ke rumahnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melewati seorang wanita dari Bani Dinar yang dalam peperangan itu telah kehilangan ayah, suami, dan saudaranya. Ketika melihat pasukan Islam pulang dari medan perang, wanita ini segera menemui mereka dan menanyakan berita pertempuran. Mereka sampaikan bela sungkawa atas suami, ayah, dan saudaranya yang gugur. Ternyata jawabannya sungguh mengejutkan. Bagaimanakah kabar Rasulullah? Baik, alhamdulillah. Beliau dalam keadaan yang engkau inginkan, dalam kondisi baik, kata mereka. Di manakah beliau? Aku ingin melihatnya, kata wanita ini. Mereka pun tetap berdiri di samping wanita tersebut hingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah dekat kepada mereka. Ketika wanita itu melihatnya, ia menghampiri Rasulullah dan berkata, "Selama engkau selamat, musibah apapun yang menimpa akan terasa ringan." Memang inilah hiburan terbaik dan akan selalu dikenang. Dan mungkin Rasulullah tersenyum menyaksikan peristiwa istimewa dan satu-satunya ini, karena wanita itu telah menunjukkan pengorbanan, kesetiaan, dan kecintaan yang tiada bandingnya. Ia seorang wanita lemah. Ia sudah kehilangan suami, ayah, dan saudaranya dalam waktu bersamaan. Namun ketika berita yang semestinya menggetarkan gunung-gunung itu sampai padanya, ia ternyata bertanya, "Bagaimana kabar Rasulullah?" Sungguh suatu peristiwa yang telah diatur waktunya oleh Allah secara baik dan tepat agar dijadikan sebagai penghibur bagi Rasulullah dalam menghadapi musibah gugurnya singa Allah dan panglima para syuhada, Hamzah bin Abdul Muthalib. Ya ikhwan, mudah-mudahan kisah ini semakin menambah keimanan kita dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.